Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Malam. Oke, baik. Selamat malam Pak Dadang. Selamat malam. Baik, Bapak Ibu, kita sambil berjalan ya untuk kelasnya. Saya izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. malam dan selamat bergabung Bapak Ibu semuanya di program Sertifikasi Human Resource Manager batch ke-15 ini. Malam ini kita memasuki materi terakhir sebelum nanti kita per-asesmen dan juga asesmen ya Bapak Ibu. Nah, malam ini Bapak Ibu akan mempelajari atau membahas materi tentang mengelola komunikasi organisasi yang efektif. Oke, sudah hadir bersama kita Pak Dadang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana suara saya? Jelas? Jelas ya Pak? Ya. Baik, Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan umur. Sehingga sampailah pertemuan kita itu di sesi yang terakhir ya, sesi 8. Sebelum nanti masuk di pre-assessment dan assessment. Kebetulan di sesi 8 ini hanya satu unit kompetensi, jadi kita punya waktu leluasa. Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan atau konsul kalau memang ada beberapa yang ingin didiskusikan. Terutama sekali menyangkut portofolio. Ya. Saya juga tadi diingatkan untuk ngecek portofolio Bapak Ibu semua. Saya udah cek, kayaknya udah oke ya yang ketujuh tuh. Ya. Kecuali yang belum upload. Kecuali yang belum upload. Yang upload semuanya udah oke, cuma satu mungkin ada yang saya kasih komen. Karena yang diupload itu adalah konsultasi dengan Disnaker. Ya. Yang kita butuhkan adalah kalau bikin PP kan ada konsultasi dengan wakil karyawan. Itu aja sih. Ya, ya tinggal ditambahkan aja lah. Ya ada konsultasi dengan Disnaker juga bagus, tapi biasanya kan kalau Disnaker itu kan kita ngajukan pengesahan deh. Mereka menelaah. Nanti kalau ketemu yang perlu perlu diperbaiki, mereka akan kirim balik ya dan memberitahu pasal-pasal berapa yang perlu diperbaiki gitu aja sih. Jadi karena satu unit kompetensi kita punya waktu leluasa, saya membuka kesempatan Bapak Ibu barangkali ada yang mau sharing, mau konsultasi tentang khususnya portofolio ya atau hal-hal lain yang menyangkut bagaimana mensukseskan uji kompetensi kita. Saya persilahkan. Atau kalau ada yang punya kesulitan juga boleh. Silakan. Kalau nggak ada yang nanya, aman berarti ya semuanya. Baik-baik aja. Ya, Pak Andi ya. Bu Catherine. Aman, Bu Catherine. Lagi dibaca dulu Pak Was-was dengan Pak, beritanya. antara ya dan tidak. Banyak juga yang masih PP, belum PKP ya. Ya, nggak apa-apa sih. Kalau belum ada serikat pekerja ya kita belum bisa bikin PKP. Ya kan? Atau kalaupun sudah ada serikat pekerja, kalau mereka belum minta, ya udah PP aja. Ya kan? Nah, itu bisa berlaku 2 tahun kan. Ya, dan tunggu aja waktunya. Tidak berarti juga bahwa PKB itu ya memang lebih demokratis lah, itu aja sih kelebihannya PKB. Kalau konten kan sama sebenarnya. Ya, maksud dan tujuannya sama. Sebagaimana saya sampaikan bahwa isi utama dari PP atau PKB itu kan cuma 3 poin. Pertama adalah hak dan kewajiban dari pengusaha dan pekerja. Yang kedua adalah tata tertib perusahaan. Dan yang ketiga syarat kerja. Syarat kerja itu adalah sebenarnya hak dan kewajiban juga sih. Cuma bedanya syarat-syarat kerja itu sifatnya tidak normatif. Kalau normatif kan kita boleh dibilang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya nggak?
Karena fardu ain itu hukumnya. Kalau yang syarat kerja kan bisa perlu kita bikin, bisa enggak sesuai kebutuhan. Gitu. Oke, saya buka ini diskusi interaktif. Silakan ada yang mau bertanya, diskusi apa? Sebagian besar udah oke, udah saya kasih nilai 100 tadi ya semuanya. Silakan Maria, gimana Maria? Eh, Malam Pak Dadang. Ya, selamat malam. Pak, mau nanya, selain dari porto yang kita dapat tugas, itu pasti keluar ya semua portonya. Terus ada Ya. pertanyaan di luar itu enggak? Di luar porto? Mestinya enggak. 15 unit kompetensi itu kan kalau satu unit kompetensi 2 pertanyaan aja. Udah 30 pertanyaan gitu. Emang mau sehari ya? Kan enggak. Paling 2 aja. Ya enggak? Dan sebenarnya gini, kadang ada unit kompetensi yang portofolionya sebenarnya overlap. Jadi satu portofolio bisa aja dipakai untuk beberapa unit kompetensi. Kalau saya perhatikan sih, mereka juga menggunakan apa ya? Sampling representasi dari sebuah pertanyaan mungkin menyangkut beberapa unit kompetensi. Gitu. Nah, cuma kalau saya kan mencoba bikin tugas itu sesuai SKKN, sesuai KUK-nya kan, kriteria unjuk kerja. Karena di kriteria unjuk kerja itu ada terselip satu kata atau beberapa kata ya, yang mengacu kepada portofolio. Misalnya pengarsipan dokumen harus sesuai dengan SOP perusahaannya, berarti mau nggak mau dong SOP-nya harus ada. Betul nggak? Misalnya evaluasi jabatan, pengkajian hasil evaluasi jabatan dilaksanakan sesuai SOP. Kalau di situ ada kata-kata prosedur, SOP, kebijakan, strategi, ya, berarti itu akan merujuk kepada sebuah dokumen. Betul nggak? Akan merujuk kepada sebuah dokumen. Jadi sebenarnya melacak portofolio apa yang relevan dan mestinya itu memang dikonfirmasi oleh asesor, itu ada dalam KUK. Dan materi yang saya susun itu adalah murni memang mengacunya cuma kepada KUK. Ya. Kalau nanti misalnya ada asesor yang nanya di luar ruang lingkup KUK, mungkin saja. Tapi kalau saya pikir terus itu mau diberi nilai atau bagaimana? Kalau nggak ada relevansi dengan KUK kan mestinya itu hanya sekedar konfirmasi tambahan aja menurut saya. Ekstrakurikuler lah istilah nama. Ekstrakurikuler. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Ria tadi, saya kalau jadi asesor pasti saya terikat dengan KUK. Ya. Karena yang saya alami pun waktu saya mengikuti yang sertifikasi level 7 itu, pada saat kita mengisi formulir yang mereka punya di dalam sistem mereka, itu semua merujuk kepada KUK. Jadi kita mesti centang itu ya confirm bahwa KUK-nya kita udah jalanin gitu. Nah, nanti pada saat tatap muka dia akan mengkonfirmasi secara sampling. Karena gini, ini kan 15 unit kompetensi. Satu unit kompetensi rata-rata berapa KUK? 4 kan? Betul nggak? Rata-rata ada 4, ada 6. Tapi rata-rata 4 lah. Betul nggak? Kebayang nggak sih kita mesti bikin pertanyaan 60 pertanyaan. 15 kali 4. Nah, satu pertanyaan kadang nggak cukup 3-4 menit. Jadi, waktunya nggak memungkinkan. Waktunya nggak memungkinkan. Maka yang mungkin terjadi adalah begini. Dari 4 KUK tadi, misalnya diambil satu yang paling mewakili. Gitu. Ya.
Jadi samplingnya yang diambil adalah KUK mana yang paling mewakili keseluruhan. Atau misalnya kembali ke judul unit kompetensinya apa? Misalnya menyusun peraturan perusahaan dan PKB. Maka yang paling gampang misalnya kalau diambil cepatnya, saya sebagai asesor akan minta Anda bisa perlihatkan nggak PKB dan PP yang ada di tempat Anda. Iya kan? Kemudian saya akan minta asesi menceritakan proses. Sudah. Kalau dia bisa tunjukkan naskah PKB atau PP-nya, dan dia bisa menceritakan, menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatannya. Bagi saya, unit kompetensi itu udah confirm. Iya kan? Sudah confirm. Gitu, Maria. Kalau menurut saya, kalem aja. Kalem aja. Nggak usah worry, nggak usah overthinking. Lagi pula tingkat kelulusannya 100%. Yang udah tingkat kelulusannya 100%. Ya, karena yang ikut di TUI memang pintar-pintar, ya udah siap semua. Pada umumnya. Kalaupun ada memang yang nggak sampai dapat sertifikat, itu masalah teknis. Teknis itu apa? Dianya selalu nggak bisa itu ikut ujiannya karena sibuk orang. Ada juga dari 8 sesi itu dia cuma bisa ikut separohnya. Gitu. Ada tuh teman saya tuh, ya. Ya sebenarnya dia udah level dirut, BUMN, teman kuliah. Iseng aja pengen, saya bilang ngapain? Kalau jadi dirut BUMN terus mau ngapain? Mau ikutan sertifikasi, saya bilang. Ini aja katanya, nanti kalau saya diundang jadi pembicara kan biar Abdul katanya kalau mau perlihatkan sertifikat kompetensi, ya terserah kamu aja. Saya bilang. Nggak taunya juga dia nggak bisa selesaiin semua sesi. Ya, dia banyaknya ada sibuk kalau udah disuruh ketemuan sama menteri, ada acara ini, acara itu, ya udah nggak bisa. Tapi menurut saya mungkin selevel dirut itu kan udah nggak perlu lah saya kiranya. Tapi ya kadang orang suka penasaran aja gitu. Ya kebetulan memang dia baru pensiun sih dari jabatan dirut. Gitu, Mbak Ria ya. Kalem aja. Nanti kita dorong doa juga oleh sebuah penyelenggara. Biar dimudahkan. Terima kasih Pak Pak, itu Dadang. nanti satu-satu apa ini sih Pak? Apa Apanya? barengan sih pada saat asesmennya itu? Maksudnya di Satu-satu, nanti ada Zoom. jadwal. Ada jadwal nanti. Ada Oh, schedule-nya berarti jam ya berapa, kita jam berapa. artinya Pengalaman yang saya lain dengan rata-rata yang lain seorang nggak 2 bisa ya? jam. Oh, bareng-bareng? Hmm, Enggak, bareng-bareng. siap. Satu-satu. Lebih aman Oke, Pak. satu-satu. Ya enggak? Enggak Kayak sidang kikuk enggak? skripsi ya Pak ya? Oh, satu-satu aja. Ya. Sebenarnya lebih asik offline sih sebenarnya. Saya pengalaman waktu setahun yang lalu itu di Bekasi. Itu hari Jumat. Jadi udah beres itu Jumatan bareng sama asesor. Udah itu diterjemahkan sama asesor. Saya bilang, ini jarang-jarang ada asesor mentraktir asesi. Ketawa aja deh. Alhamdulillah lulus. Kalem aja lah. Makanya kan sebenarnya kenapa kita kasih tugas itu portofolio mesti disiapkan. Karena kan bobot terbesarnya di situ. Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa menjelaskan bagaimana sampai ada portofolio itu. Ya, how to-nya seperti apa. Sebenarnya kalau kita bicara portofolio yang paling ideal adalah itu kan ada yang disebut PATM itu. Valid, ya. Terus apa lagi? Akurat, ya. Terkini gitu ya. Memadai gitu. Ya kan?
Nah, selain itu adalah bahwa kita terlibat langsung. Buktinya apa? Ada nama kita di situ, tanda tangan kita. Minimal parah. Minimal daftar hadir. Nama kita ada di situ pada proses. Yang ideal yang itu. Tapi kalau kita kebetulan belum terlibat langsung, ya yang penting memang kita ada dan kita bisa menceritakan. Menurut saya sih, justru penguatannya itu adalah pada saat kita menceritakan bagaimana portofolio itu dapat diwujudkan. Artinya kan kita bukan hanya sekedar nyomot, tapi nggak bisa cerita kan begitu. Ya. Bentar. Besok tuh di tempat saya mau ada ini pembukaan pemagangan dalam negeri se-Jawa Barat. Tempatnya di tempat saya. Jadi mau datang kepala dinas provinsi, kabupaten. Sepertiga dari kuota se-Jawa Barat itu diambil sama perusahaan saya. Dari 300 hampir 395 itu untuk jatah pemagangannya di tempat saya. Nggak tahu serakah, nggak tahu memang gimana ini. Kebetulan aja. Oke, gitu jawabannya. Ada pertanyaan lain? Silakan, Mbak Katrin. Silakan. Ya Pak, mungkin saya tadi nggak gitu Pak. Ini kita berarti nanti sesi tanya jawabnya online ya Pak? Online. Semua online kok. Kita full online. Baik Pak. Kalau di tempat lain itu mix ya. Karena gini, belum semua LSP udah dapat izin untuk sertifikasi online. Tidak semua. Kebanyakan masih harus offline. Sekalipun BIMTEK-nya, mentoringnya online kayak kita gitu. Tapi untuk uji kompetensi mau nggak mau harus secara tatap muka. Kalau belum dapat izin untuk online. Jadi kalau kita lihat LSP Indonesia itu belum banyak itu yang sudah diizinkan untuk menyelenggarakan uji kompetensi secara online. Jadi ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi ya, sesuai ketentuan dari BNSP. Tapi sekarang kan arahnya ke online karena supaya bisa kita melaksanakan kompetensi, uji kompetensi sebanyak mungkin. Idealnya kan semua orang HR itu certified, gitu, ideal. Silakan, siapa yang mau tanya? Mas Riko ya? Silakan. Ya. Pak, mau tanya Pak Dadang mungkin dengan tim juga gini, kan kita ada pre-assessment sama assessment ya, artinya pre-assessment mungkin dikoordinir oleh tim dari Pak Dadang ya, tim trainer lah ya, tim ahlinya ya. Nah ini Pre-assessment sama tim LSP Pak. Oh langsung ke LSP. Iya, tapi belum asesornya belum. Oh gitu, oke. Tapi ada timnya untuk pre-assessment. Oke, itu artinya kan di office hour ya Pak, kita harus cuti berapa lama nih biar kita bisa kondisikan, apakah 1 hari penuh atau sama dengan sesi-sesi kita paling 2 jam. oh, 2 jam.
Dan dia akan apa klasikal kayak sekarang itu apa? Artinya nggak satu-satu kan untuk pre-assessment sama assessment itu atau gimana? Poinnya Pre-assessment itu ya ada beberapa mungkin kita harus menginput apa gitu ya, step-stepnya dijelasin. Jadi sebenarnya adalah memberikan lebih teknis informasi dan tata cara asesmen yang akan kita jalani. Gitu. Mungkin juga ada harus ngisi data apa gitu ya. oke. Itu oleh tim LSP-nya, tim LSP. Oh gitu. Tapi belum sama asesornya belum. Ya. Dengan Tapi- asesornya kan nanti pada saat hari H asesmen. Berarti kita cukup untuk yang pre-assessment cukup cuti setengah hari ya Pak ya? Berarti kan cuma paling setengah hari ya Pak ya? Gitu Pak ya? Ya nggak lama sih, nggak lama. Sama aja kayak sesi-sesi kita paling 2 jam. Gitu ya. Kalau untuk yang assessmentnya gimana Pak? Sama kayak sekarang juga 2 jam juga. Ya. Ya bareng-bareng kalau pre-assessment. Untuk Kalau assessmentnya? asesmen nanti dibagi ada schedule Pak. Oh, I see. Schedule. Oke. Jadi karena satu-satu mau di apa? Dinilai, dievaluasi. Kalau pre-assessment itu masih kolektif rame-rame kayak gini. Bukan disikan cutinya ya Pak. Mestinya sih hanya izin aja paling 2 jam. 2 jam ya. Oke, siap. Sebenarnya sih yang kita akan lalui ini menurut saya itu very very simple gitu. Pertama karena full online, kedua waktunya pun beda dengan yang konvensional ya. Itu mesti misalnya di hotel 5 hari itu 4 hari nggak pulang. Ya kan? BIMTEK-nya aja atau mentoringnya aja bisa 3 hari. Ya. Kemudian uji kompetensinya sehari. Dan itu offline kalau yang konvensional. Silakan Mbak Ria. Pak, untuk portonya itu kan ada beberapa, contohnya kayak saya kan ada yang dikasih note gitu. Diperbaiki dulu untuk tes nanti atau gimana tuh Pak? Nanti Perbaiki aja ditampilin dulu. semua ya? Ya, perbaiki aja dulu. Misalnya, kebanyakan sih hanya perlu menambahkan mungkin ada yang terlewat 1-2 barangkali cuma itu aja sih kalau yang saya temukan dari yang sudah diupload oleh Bapak Ibu. Ya. Paling yang konsultasi itu ya saya juga lupa ini punya siapa. Portofolio konsultasi dalam rangka pembuatan PP yang dimaksud bukan konsultasi dengan Disnaker, tapi konsultasi dengan wakil karyawan. Bikin berita acara. Setahu saya dengan Disnaker nggak ada kewajiban konsultasi. Yang ada adalah kita mengajukan pengesahan, ya kan? Nanti Disnaker memberi feedback atau memberikan catatan bagian mana yang perlu diperbaiki gitu lah. Hasil penelaahan mereka. Sejauh ini sih oke lah ya kalau untuk materi-materi yang saya pegang ya. Kalau hemat saya udah cukup mewakili karena juga daftar portofolio yang kita minta Bapak Ibu lengkapi itu sebenarnya kita merujuk ke KUK, SKKN. Ya. Dan itu banyak juga yang rangkaian gitu, rangkaian. Misalnya antara job grading dengan struktur skala upah itu kan sebenarnya bisa merupakan satu paket sih. Ya kan? Kalau job grading kan sebenarnya tabel golongan dan daftar jabatan gitu aja. Itu job grading. Ya. Kalau pakai poin ya keluarin poinnya berapa. Dari berapa sampai berapa. Ya enggak? Gitu aja sih. Nah, kalau struktur skala upah kan tinggal ditambahin sebelah kanan tuh upah terendah, upah tengah, dan upah maksimum gitu aja. Ya memang rangkaian. Oke, silahkan. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya mau overview dulu atau gambaran garis besar tentang materi hari ini, yaitu membangun komunikasi di dalam organisasi, membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Saya mungkin sambil cerita aja lah yang saya alami dari mulai saya kerja
gitu ya. Sampai kemudian apa yang saya mau ceritain ini sebenarnya kaitan unit kompetensi. Tahun 90 saya mulai kerja di perusahaan tekstil ya cukup besar di Bandung. Tahun 90 tuh bulan Mei, 1 Mei. Nggak tahu kebetulan itu hari buruh. 1 Mei itu awal mulai saya kerja setelah pekerjaan. Nah, di hari pertama itu saya seperti biasa mengalami orientasi ya, tapi informal lah karena kebetulan hari itu mungkin cuma saya gitu yang masuk. Saya diperkenalkan oleh teman-teman satu departemen. Dulu istilahnya bagian personalia umum. Bagian personalia yang belum ada istilah HRD, belum populer. HRD itu apa? Nah, itu yang pertama saya diperkenalkan. Ya, dengan teman-teman satu ruangan. Ya. Nah, setelah itu saya diajak oleh senior saya keliling pabrik untuk diperkenalkan oleh teman-teman dari departemen lainnya dengan kepalanya. Nah, saya melihat ada papan nama atau majalah dinding. Nah, pertama kali saya lihat kok ada majalah dinding. Saya lihat isinya apa sih itu majalah dinding. Oh, isinya ternyata pengumuman-pengumuman, jadwal kerja, kemudian ada juga PP ya, PP, peraturan perusahaan, ditempelkan sekian halaman. Nah, inilah yang disebut media komunikasi. Ketemu nih satu ya, media komunikasi. Papan pengumuman atau majalah dinding. Itu saya nemukan di mana di halaman pabrik ya, bagian luar gedung lah. Tempat karyawan kalau lewat gitu itu ada. Setelah itu saya masuk ke ruangan produksi. Ya tekstil lah, kebayang lah pabrik tekstil kan gede-gede itu bangunannya. Luas juga gitu, sampai kalau mau keliling nih, kalau mau cepat harus pakai sepeda gitu. Sediain sepeda. Sekarang aja itu 28 hektar itu tempat saya dulu itu. Jalan-jalan lumayan pegal juga. Gitu. Saya masuk ke ruang produksi. Nah, saya ketemu lagi tuh yang seperti itu. Tapi lebih spesifik di departemen itu. Jadi masih ada juga sih di dalam ruangan produksi, itu juga ada juga majalah dinding. Biasanya itu dipasangnya dekat mesin ketokan ya. Nggak tahu, Anda tahu mesin ketokan? Kalau dulu kan ngabsen itu, daftar hadir itu pakai kartu. Dimasukin ke kayak celengan gitu ya, mesin ketokan. Cekrek. Merek yang populer itu Amano, ya boleh nanti cari di Google, merek Amano. Ya kalau yang udah senior dan ngalamin itu zaman tradisional itu pakai ketok-ketokan. Ya. Jadi di situ tuh ada mesin absen, ya Amano tadi tuh yang populer merek. Ada rak kartu dan juga ada papan pengumuman. Nah, jadi kalau di luar itu mungkin papan pengumumannya itu sifatnya menyeluruh ya untuk seluruh karyawan tanpa memandang departemen apa gitu. Tapi kalau sudah masuk di ruang produksi departemen tertentu itu lebih spesifik. Misalnya jadwal kerja, jadwal shift dan sebagainya ya. Situ. Ya, atau mungkin ada pengumuman-pengumuman lain yang sifatnya internal departemen. Ya. Termasuk juga saya lihat ada data-data produksi di situ tentang misalnya pencapaian target berapa persen, ya, untuk menginformasikan. Ya. Nah, setelah itu saya juga jalan lagi masuk ke departemen lain. Ya, saya juga menemukan ada kotak surat. Ya. Kotak surat. Kalau di zaman dulu di kantor pos apa ya? Bisurat ya istilahnya. Bisurat dulu. Kayak gitulah kotak surat. Tapi isinya ternyata bukan kotak saran karyawan. Bukan. Isinya adalah lamaran kerja. Lamaran kerja. Jadi kelihatannya waktu itu di tempat saya tuh untuk misalnya merekrut operator terutama ya, itu karyawan boleh bawa siapapun, ya masukin aja ke kotak itu.
Ya, tapi harus mengikuti prosedur lah, bisa lulus bisa enggak. Ya, ada pengumumannya lowongan apa di bagian apa, masukin ke situ. Dan menurut senior saya itu cukup efektif. Lamaran kerja lewat kotak lamaran yang dipasang di ruang produksi. Karena cepat itu. Cepat. Karena yang bawanya karyawan kita sendiri kan. Mungkin saudaranya, tetangganya, temannya. Cepat. Ya. Dalam 1-2 hari sudah bisa dapat kandidat untuk segera diproses. Daripada pasang di PO Box, di koran. Susah. Nyari operator pasang di koran, ya zaman dulu kan belum ada namanya internet atau sosial media. Nah, yang populer kan koran, ya. Pakai iklan, iklan mini biasanya, kan kolom. Nah, itu saya temukan. Kemudian yang lain apa? Kaitan dengan komunikasi seperti misalnya kalau ada telepon masuk, misalnya ada telepon dari luar ingin berbicara dengan saya. Itu tuh infonya dari reception itu lewat apa semacam telepon, tapi kedengaran suaranya cukup keras sehingga satu ruangan tahu gitu. Ada telepon buat saya gitu. Ya kayak gitu. Ya. Nah, itu di tempat yang pertama. Jadi saya menemukan ada beberapa media komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan. Pertama adalah majalah dinding ya yang populer. Kemudian kotak lamaran. Kemudian apa PABX telepon ya. Nah, sekarang mungkin udah nggak pakai kayak gitu. Kalau sekarang mah kan lebih banyak ke WhatsApp. Nah, tahun 97 saya pindah ke perusahaan yang sekarang, Garment. Saya temukan banyak kesamaan. Ya, media yang dipakai itu apa saja. Cuman ada yang sedikit berbeda di tempat yang kedua ini. Saya menemukan ada kotak surat, ya, tetapi bukan untuk menampung surat lamaran, tapi untuk menampung keluh kesah karyawan atau saran, ya. Yang disebutnya ya kalau dalam istilah asing apa? Suggestion system. Sistem penyampaian saran, ya, tapi kebanyakan keluhan. Kebanyakan keluhan. Ya. Dan disediakan itu formulirnya. Jadi kalau mau menyampaikan masukan, saran, atau mungkin ada keluhan, tinggal ambil aja formulirnya diisi, lipat-lipat masukin. Ya. Itu saya temukan. Terus yang lain yang berbeda, saya masuk ke ruang produksi, ini garment ya, bayangin aja mesin jahit banyak gitu ya, operator dalam lini produksi. Ternyata mereka kerja sambil dengerin musik. Di pabrik tekstil nggak ada yang kayak gitu. Karena nggak mungkin juga sih. Kebayang kan yang main suara mesin tenun, ya itu wah kerasnya bukan main. Ada yang pernah masuk pabrik tekstil? Wah itu mesin tenun itu berisiknya. Ya sekalipun masih di bawah mesin genset sebenarnya. Wah tapi berisik. Apalagi kan waktu itu teknologi juga belum begitu maju. Kami masih menggunakan waktu itu ada mesin-mesin tahun 60-an. Yang namanya mesin Sungli. Yang pakai teropong gitu. Ya bergerak cepat. Kalau ada error itu bisa meleset kena ke kepala karyawan sampai bocor gitu ya. Accident-nya itu yang kayak gitu. Nah, mereka ternyata sambil dengerin musik. Ya. Wah, diproduksi. Ya mesin jahit kan nggak terlalu berisik. Jadi mereka masih bisa dengerin musik. Gitu. Nah, saya perhatikan ternyata fungsi dari sound system itu ya speaker yang dipasang itu selain sebagai hiburan, dengerin musik sambil kerja gitu, juga sebagai alat komunikasi misalnya mau manggil karyawan, supervisor atau kepala bagian produksi mau panggil karyawan itu tinggal pakai itu. Mirip aja kalau di departemen store kan, dari kasir misalnya atau ada bagian penitipan manggil SPG, ya kan, kayak gitulah ya mirip. Jadi saya ketemu ada media elektronik sound system yang fungsinya adalah ya satu arah sih, satu arah. Memberi hiburan musik atau memanggil. Terus juga saya temukan terutama di kantor ya. Di kantor dan di produksi juga sama. Jadi sound system itu juga dimanfaatkan untuk pertama kalau pagi-pagi baca doa bersama. Baca doa dipimpin dan bergilir gitu ya.
atau mau menyampaikan pengumuman. Nah, itulah diantaranya yang saya temukan. Saya menemukan juga di tempat lain, ada media komunikasi lain, tapi tidak di tempat yang saya alami, yaitu employee handbook. Employee handbook. Buku pegangan karyawan. Atau buletin. Buletin itu kan ya kayak kita di OSIS dulu mungkin atau di Senat Mahasiswa suka bikinnya buletin sebulan sekali. Ya kayak ini, kayak tabloid lah. Atau stensilan lah. Nah, ada juga yang menggunakan itu sebagai media komunikasi. Nah, intinya apa? Saya cerita ini karena di dalam unit kompetensi ini, diantaranya kita harus mengidentifikasi media apa yang bisa dipakai. Dan untuk tujuan apa media? Ya. Media itu sifatnya bisa satu arah, bisa dua arah. Kalau sekarang kan udah canggih. Sekarang aja saya sudah mulai, karena pengen cepat, dan sebenarnya bisa direspon oleh mereka juga kalau ada yang mau tanya. Pengumuman-pengumuman itu kita sebarkannya lewat WhatsApp group. Misalnya WhatsApp group manager atau departemen. Nah, kita blasting di situ. Nah, mereka kalau ada yang merasa nggak jelas bisa langsung bertanya dan kita bisa langsung merespon, memberikan jawaban. Ya. Dan sekarang udah bergeser ke sana kelihatannya. Ya. Majalah dinding sih masih tetap ada. Cuma saya juga nggak yakin itu pada dibaca apa enggak sih. Nggak yakin. Kayaknya lebih cepat kita bikin pengumuman itu ya udah jadi WhatsApp, lampirkan saja dokumennya. Nah, mereka masih mau. Ya. Atau mau di Japri atau di broadcast, bisa broadcast saja ke semua manajer. Ya, kita manajer punya berapa 20-30 orang blasting aja. Nah, itu bisa. Dan bisa cepat. Kalau yang saya alami justru kalau broadcast begitu one by one itu lebih efektif daripada kita share di grup. Ya, kalau pengalaman saya. Atau saya lakukan dua-duanya. Karena kadang-kadang setelah dicek ternyata belum dibaca oleh orang ini. Saya kirim ya secara one by one. Nah, itu adalah media-media yang kita boleh pilih. Ya. Sekarang memang sudah bergeser dari media yang sifatnya manual kepada digital, ya. Konvensional kepada digital. Ya kita manfaatkan aja. Saya kira sangat efektif dan efisien ya media-media yang sifatnya digital. Kemudian seiring berjalan waktu, ya sebelum ke yang sekarang itu, kita juga pernah pakai ada yang namanya satu software untuk berkomunikasi internal perusahaan. Prinsip kerjanya mirip WhatsApp. Mirip WhatsApp. Namanya Softbox. Pernah dengar nggak Softbox? Softbox itu, ya itu dihubungkannya bisa lewat WiFi atau bisa juga lewat jaringan LAN. Jadi kita terkoneksi, termasuk dengan lokasi perusahaan yang ada di luar kota. Itu terkoneksi. Yaitu eksklusif aja internal perusahaan kita, sekalipun beda daerah, beda kota, itu masih bisa terkoneksi. Mirip WhatsApp. Dan itu bisa kirim data, bisa kirim dokumen apapun, termasuk gambar ya, atau video pendek misalnya itu bisa. Tapi sekarang, sekalipun itu masih terinstall di komputer kami, jarang dipakai. Sekarang justru lebih populernya WhatsApp. Nah, seiring dengan perkembangan dari sosial media, itu ternyata memang ada beberapa risiko yang harus kita antisipasi. Ya. Dan kita perlu bikin regulasinya. Saya ambil contoh gini. Pernah ditemukan, ya, ada beberapa kasus. Nggak jadi kasus sih sebenarnya, cuman wah ini kayaknya harus ditertibkan. Saya bikin pengumuman untuk karyawan. Ya. Tentu kan itu artinya pengumuman itu sifatnya internal, betul nggak? Nggak tahunya ada karyawan yang memposting itu di Facebook. Artinya dibaca oleh banyak orang. Padahal itu informasi yang sebenarnya hanya untuk internal karyawan gitu. Nah,
Ya nggak sampai gimana-gimana sih, cuman harus diantisipasi apabila ada beberapa informasi yang sifatnya agak sensitif. Betul nggak? Ya. Oleh karena itu, bercermin dari persoalan tadi, ya, dan itu bisa kadang iseng atau nggak kepikir ya bisa posting di Facebook, di Instagram, atau di status WhatsApp, sehingga dibaca banyak orang. Yang harusnya sebenarnya itu hanya dibaca oleh karyawan kita, begitu. Maka dari itu perlu kita bikin satu policy ya, dan ketentuan tentang komunikasi dalam organisasi. Jadi bagaimana kita menata organisasi ini supaya tepat sasaran, kemudian juga tidak menimbulkan masalah. Misalnya ada satu informasi atau pesan yang dibaca oleh orang yang nggak ada kepentingannya. Ya. Mending kalau dia nggak apa-apa. Kadang juga ada orang yang kemudian iseng atau apa, ya kemudian ya katakanlah menjadi ya itu agak sedikit mengganggu lah mengenai reputasi perusahaan. Nah, kurang lebih itu overview-nya. Ya. Berikutnya saya perlihatkan beberapa slide untuk memperkuat overview pendek tadi. Dengan mengikuti KUK ya, dari unit kompetensi ini. Jadi ini adalah unit kompetensi nomor urut 44. Membangun komunikasi organisasi yang efektif. Nah, seperti biasa ini 3 bagian penting yang saya susun di dalam materinya. KSA yang diperlukan, kemudian KUK dan contoh protokol. Ini saya lewati KSA-nya. KSA-nya saya kira itu ya konsep-konsep komunikasi. Jadi Anda bisa juga memanfaatkan model komunikasi yang efektif. Itu bagaimana? Ini diantaranya ya, model komunikasi. Anda pernah ketemu nggak model ini? Biasanya kalau orang belajar ilmu komunikasi pasti dicekokin dulu oleh gambar ini. Udah pasti. Ya. Dan ini universal ya, model ini tuh kalau kita belajar ilmu komunikasi. Jadi ini yang disebut model komunikasi, bahwa di dalam suatu proses komunikasi itu ada beberapa unsur. Pertama ini sebelah kiri ada yang namanya sender, atau ada juga yang menyebutnya komunikator. Kemudian sebelah kanan ada receiver, penerima. Ya, sender itu berarti pengirim pesan. Sebelah kanan receiver atau penerima pesan. Ada juga yang menyebutnya komunikator. Ya, jadi ada komunikator, ada komunikator. Nah, apa yang disampaikan adalah pesan dan pasti terkait dengan satu konteks tertentu. Di sini ada 2 proses pokok, ya, baik di dalam diri sender maupun receiver. Ada encode dan ada decode. Encode atau encoding, kalau alatnya adalah encoder. Ini adalah suatu proses merubah pemahaman tertentu menjadi pesan. Saya ambil contoh gini, saya sebelum bicara misalnya kepada Anda di forum ini, di dalam sesi ini, mungkin ada sepersekian detik, itu saya mengolah dulu dalam kepala saya. Betul nggak? Apa yang saya pahami tentang materi ini, ada proses encoding dulu. Bagaimana mengubah pemahaman yang saya punya, itu menjadi pesan-pesan yang bermakna. Dan sesuai dengan yang saya maksud. Itulah yang dimaksud encoding proses. Ya. Nah, kemudian, sebagai penerima pesan, sebelum dia paham pesan itu apa dan bagaimana, maka dia harus melakukan suatu proses decoding. Ya. Decoding. Kalau dalam alat elektronik misalnya ya, itu kan ada yang namanya decoder. Decoder itu kan apa? Ya receiver, penerima sinyal, seperti misalnya antena parabola begitu dan perangkat. Itu kan proses decoding. Bagaimana menangkap gelombang-gelombang sehingga menjadi misalnya gambar dan suara yang bermakna. Kan begitu. Nah, dalam diri kita pun sama. Ada proses decoding. Kita mendengar suatu pesan dari orang yang bicara. Seperti halnya yang Anda lakukan sekarang, kan? Lagi menyimak, lagi mendengar apa yang saya sampaikan. Sebelum
sampai kepada pemahaman, itu ada proses yang namanya decoding. Jadi decoding ini merubah pesan-pesan yang diterima menjadi suatu pemahaman atau pengertian tertentu. Dan ini bisa bergantian prosesnya. Ya, kalau saya lagi ngomong berarti saya sedang men-encode. Nah, sekarang Bapak Ibu lagi mendengar berarti Bapak Ibu sedang melakukan decoding. Dan ini bisa bergantian kalau dalam suatu percakapan. Nah, ada proses. Nah, tentu encoding dan decoding ini kadang-kadang mengalami gangguan, ya, kendala. Nah, inilah yang disebut interference atau noise. Misalnya noise apa? Ini yang warna ini awan dan petir ini gangguan. Noise terhadap komunikasi. Bisa yang sifatnya fisik, misalnya suara kendaraan bermotor yang bising, atau ada orang ngobrol di belakang kita, sehingga kita tuh mengalami gangguan, baik bicara maupun mendengar. Termasuk juga ada satu noise yang ada dalam diri kita sendiri, bukan cuma yang di luar diri kita. Apa misalnya? Kita lagi terpecah perhatian. Misalnya Anda sedang meeting, tapi Anda lagi mikirin anak Anda yang sakit. Betul nggak? Nah, itu juga kan satu noise, satu gangguan. Sehingga kita proses komunikasi di tempat kerja itu mengalami gangguan karena di dalam diri kita sendiri konsentrasi terpecah. Begitu. Ya, itu yang dimaksud dengan noise. Kemudian hal yang lain, yang pengaruhnya juga banyak. Nah ini, frame of reference, kerangka referensi. Apa sih maksudnya kerangka referensi? Kerangka referensi adalah pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang yang membantu dia memahami sesuatu atau membantu dia untuk menyampaikan sesuatu. Suatu komunikasi yang efektif diantaranya mempersyaratkan adanya kerangka referensi yang sama antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan. Kalau kerangka referensinya nggak sama, banyak gap-nya, kemungkinan besar komunikasinya itu tidak efektif. Kalau istilah awamnya apa? Nggak nyambung. Ya kan? Nggak nyambung. Misalnya orang yang hobi sepak bola ngobrol dengan orang yang hobi mancing. Ya, kerangka referensinya kan beda. Ya. Atau orang teknik misalnya, berbicara dengan orang sosial, ya. Orang-orang IPS gitu. Itu kerangka referensinya beda. Atau misalnya seorang tukang beca, misalnya ya, ngobrol dengan seorang ahli politik, gitu. Ya, itu kan kerangka referensi dua orang ini berbeda jauh, gitu. Ya, nggak match, nggak sinkron. Jadi pada saat terjadi kerangka referensi yang nggak sinkron, itu akan terjadi ketidakefektifan dalam komunikasi. Jadi banyak bengongnya. Ini orang ngomong apa sih? Atau banyak umpan baliknya pertanyaan. Kalau itu maksudnya apa? Gitu. Itu tuh maksudnya apa? Sama halnya kayak kita yang nggak ngerti kopi, ya, terus masuk ke kafe, ke toko kopi atau ke warung kopi yang katakanlah sebut seperti Starbucks gitu atau merek lain. Di situ terpampang nama-nama, ya, ada espresso, ada lungo, ada macchiato, ada latte, ada americano, ya, ada long black. Gitu. Sempat nggak bengong lihat daftar itu? Ya, kalau kita belum mempelajari seluk-beluk perkopian, kita bengong juga. Gitu. Akhirnya kita mesti tanya-tanya ke barista. Itu tuh apa sih? Gitu. Ya, apa bedanya latte sama cappuccino? Gitu. Apa bedanya cappuccino sama macchiato? Gitu. Nah, itu yang saya maksud kerangka referensi. Kalau kerangka referensinya nggak sinkron, kemungkinan besar komunikasi yang berlangsung itu tidak akan efektif. Nah, jadi sekarang itu apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari model komunikasi ini? Model komunikasi ini memang sifatnya konseptual dan teoritis, namun ini kita bisa ambil poin-poin pentingnya. Apabila ingin kita komunikasinya itu efektif, maka kita harus memperhatikan unsur-unsur komunikasi ini. Ya, pertama nih,
bagaimana caranya supaya setiap orang itu melaksanakan proses encoding dan decodingnya dengan mulus, dengan baik. Ya. Nah, salah satunya tentu harus didukung oleh kerangka referensi yang relatif sinkron. Betul nggak? Maka saya nggak heran kalau misalnya nih ada yang namanya rapat penting seperti rapat tahunan begitu. Mereka sebelum rapat mengambil keputusan, mereka dikasih pembekalan dulu. Pembekalan dulu. Dalam sehari atau setengah hari misalnya, diundanglah para pembicara yang ahli di bidangnya untuk presentasi atau sharing tentang poin-poin yang nanti kita mau rapatkan. Misalnya tentang ekonomi nasional, tentang inflasi, tentang industri tertentu seperti apa sekarang ya. Biar orang misalnya para pemegang saham itu misalnya rapat atau para direksi itu rapat itu mendapat pembekalan. Artinya kerangka referensi mereka dibikin relatif sama dulu supaya kalau mereka berunding atau bertengkar itu nyambung gitu. Sehingga ujungnya ya sepakat gitu karena sama-sama diberi pembekalan yang sama. Itu yang pertama, frame of reference. Kalau yang saya lakukan misalnya dalam bidang perburuhan ya, saya melatih orang-orang serikat pekerja supaya mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang perburuhan, tentang fungsi dan peranan mereka harusnya bagaimana. Ya, baik saya yang melatih ataupun kita kirim mereka ikut pelatihan di luar. Ya, karena kalau mereka tidak diberi kerangka referensi yang memadai, capek gitu ngobrol sama mereka itu. Karena mereka melongo aja atau prinsipnya pokoknya nggak ngerti. Jadi itu pentingnya kerangka referensi harus dibentuk ya supaya encoding dan decoding ini berjalan mulus. Selain itu, coba Anda perhatikan ini pesan. Pesan yang baik dan efektif itu ada kriterianya. Kan ada orang ngomong tapi kita nggak ngerti yang diomongin itu apa sih gitu. Ya kan? Bisa jadi karena dia tidak bisa menyusun pesan dengan baik, dengan tepat. Malah kadang jadi miss maksudnya. Betul nggak? Ya. Ya memang ada juga sih persoalan kerangka referensi tadi. Misalnya satu kata yang diucapkan oleh suku yang berbeda kan maknanya bisa beda. Atosnya orang Jawa dengan atosnya orang Sunda kan beda. Gitu, contohnya. Ya. Itu kan kerangka referensi. Gitu. Ya kan? Dan kita harus mengerti konteksnya. Oh, kita lagi ngomong dengan orang mana gitu. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud. Pesan itu memang orang harus berlatih menyusun pesan, menata pesan supaya kata-kata dan kalimat yang dilontarkan itu benar-benar efektif. Ya. Ya, selain juga harus etis dan sebagainya. Nanti ada kriteria-kriteria lain. Ya. Nah, kemudian noise, interference itu ya. Kadang kenapa? Dalam satu pertemuan penting ya, ada yang mewajibkan handphonenya dikumpulin dulu. Ya. Handphonenya kumpulin dulu. Ya, disita dulu sementara, nanti boleh diambil kalau jam istirahat. Dan saya ngalamin ada training-training yang kayak gitu. Ada training-training yang agak serius. Serius. Karena ada refleksi diri dan sebagainya, ya pencerahan itu orang nggak akan benar kalau sambil bentar-bentar lihat handphone. Ya, kumpulin. Jadi ini mengurangi noise sebenarnya. Ya. Kemudian misalnya ada pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di suatu tempat yang relatif jauh, sepi, ya. Kayak orang mau bulan madu lah, gitu ya. Harus di tempat yang jauh dan sepi, baru fokus kan gitu. Ya. Jadi interference atau noise-nya itu dikurangi sebanyak. Nah inilah yang mungkin Bapak Ibu juga pernah mendapat kuliah ini dari dosen ilmu komunikasi. Saya kira sama aja, jadi ini hanya refresh saja. Jadi basicnya di sini. Bagaimana supaya komunikasi itu efektif? Nah, kita maksimalkan dan kita benahi yang namanya sender, receiver, encoding dan decodingnya, frame of reference-nya sinkronkan, kurangi noise-nya, ya kalau nggak bisa dihilangkan ya dikurangilah noise-nya, interference. Karena inilah yang cukup mengganggu. Sebelum saya lanjut, barangkali ada komen atau pertanyaan tentang model komunikasi ini, silakan. Silakan Bapak Ibu. Gimana? Logis nggak sih model ini? Untuk memaksimalkan hasil komunikasi.
Yang belum muncul di gambar tadi itu media, ya kan? Media. Ya, tinggal 5 dipilih. Pesan tertentu cocoknya pakai media. Apakah media tatap muka, media non tatap muka, ya, bisa lisan, bisa tertulis, ya, bisa manual, bisa elektronis, bisa digital, itu adalah pilihan-pilihan. Nah, tapi sekarang kan sudah sangat maju ya teknologi itu. Hampir sebagian besar mengarahnya kepada media-media yang sifatnya digital. Termasuk kita meeting Zoom ini, ya, itu kan sudah masuk ke media yang sifatnya digital. Jarak dan waktu sudah nggak ada hambatan kan? Seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa ikut. Waktu, ya kadang-kadang misalnya kita meeting di sini jam 7, di tempat lain jam berapa. Silakan, Mbak Brenda. Mau nanya sedikit Pak, kayak nanya tips lah Pak dari Pak Dadang. Jadi kalau di tempat saya yang dulu, media komunikasi itu kan banyak banget ya Pak. Ada namanya Voice of Employee itu, jadi kita mengundang karyawan dari berbagai level untuk bisa duduk bersama bareng general manager kita yang, atau enggak bisa dibilang presiden direktur kita yang orang Korea gitu. Dan habis itu hasil dari eh, duduk bersama itu mereka kan bisa menyampaikan keluh kesah, dan akhirnya dari Ya, tim saya memfollow up apa aja nih yang kira-kira bisa kita selesaikan dari keluh kesahnya si karyawan-karyawan tersebut. Cuman kalau saya di tempat saya yang sekarang agaknya, walaupun mau di tempat yang dulu atau yang sekarang, sebenarnya ini sih Pak, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa percaya karyawan kepada HR tepat terutama untuk bisa mengungkapkan keluh kesah, karena banyak yang saya dapati dari berbagai pengalaman saya yang dulu di tempat yang lama dan yang sekarang, banyak karyawan itu kurang percaya gitu untuk bisa mengungkapkan keluh kesahnya ke HR, karena berpikirnya adalah nanti toh juga tidak di follow up yang pertama. Oh, nanti juga kalau misalkan kita menyampaikan keluh kesah tentang atasan, paling juga nanti dipendem atau enggak cuma dikubur doang. Bagaimana sih Pak menurut Pak Dadang gitu tipsnya agar kita bisa menumbuhkan rasa percaya si karyawan kepada tim HR lah untuk lingkup kecilnya gitu. pertanyaan bagus nih. Jawabannya sebenarnya klise. Prakteknya yang susah. Ya, kayak ditanya misalnya, Anda mau masuk surga atau neraka? Ya surga dong. Apa syaratnya masuk surga? Jadi orang takwa, kan jawabannya cuma gitu. Ya kan? Tinggal sekarang Anda benar-benar nggak mengupayakan diri kita menjadi orang takwa kan gitu. Nah, pertanyaan tadi, saya sih menangkapnya ada poin pentingnya adalah karena kurangnya trust, akhirnya mereka skeptis. Kan begitu. Karena ada rasa kurang percaya, akhirnya mereka ngerasa skeptis. Ngapain juga. Nah, oleh karena itu, kalau kondisinya seperti itu, menurut saya adalah perbaiki dulu trust-nya. Ya. Mungkin kita bisa mengupayakan ini bersama-sama dengan serikat pekerja. Ya, yang dari kemarin saya selalu bilang bahwa serikat pekerja itu jangan dianggap sebagai musuh, ya, jangan dianggap sebagai problem, tapi harus dianggapnya sebagai partner. Itu terjadi kan karena historis itu, Mbak Brenda, ya betul nggak? Dulu-dulunya gimana? Kalau dulu-dulunya memang ya selalu nggak ada tanggapan, ya mereka juga akan skeptis. Sama aja yang sekarang tuh rame kan, ya ini kasusnya misalnya menyangkut kepolisian, no viral no justice kan begitu. Kenapa harus viral dulu, baru diopenin kan gitu. Jadi menurut saya dari diri kita sendiri dulu lah kita harus mulai memperlihatkan bahwa apa yang mereka sampaikan itu kita akan follow. Tapi mungkin
Kalau kita sendiri yang ambil alih semuanya, itu capek. Atau mungkin kita stres sendiri. Ya. Jadi urusan hubungan karyawan itu yang harus dipahami, bukan semata-mata urusan HRD, tapi urusan semua atasan. Every manager is human resource manager. Jadi sebenarnya keluh kesah itu bisa saja nggak sampai ke HRD, karena udah selesai dengan atasannya. Betul nggak? Ya. Mungkin yang rada pelik itu kalau kambing hitamnya atau sumber masalahnya ya atasannya sendiri. Bingung dia. Kan nggak mungkin ngomong sama atasannya. Karena masalah bagi saya adalah bapak gitu. Atau ibu. Ya. Sehingga kan nggak mungkin saya ngomong sama bapak dan ibu. Makanya saya mesti ngomong ke orang lain. Gitu. Mungkin ngomongnya ke HRD. Mungkin ngomongnya ke manajer departemen lain. Mungkin juga ngomongnya ke serikat pekerja. Kan begitu. Ya. Nah, sekarang sebenarnya dengan adanya fasilitas digital, ini saya ambil contoh nih ya. Tiba-tiba kami dihubungi oleh pengawas provinsi. Karena ada karyawan yang mengadu. Kita agak bengong. Perasaan nggak ada gejala-gejala karyawan komplain gitu ya. Oh, ternyata apa? Itu di luar kota. Misalnya di toko tertentu ya, ada satu kejadian, tapi atasannya kurang perhatian. Kemudian nulis di website kementerian. Kan sekarang udah gampang mau ngadu tuh. Satu orang yang mengadu, kita dimintanya data seluruh pabrik. Konyol kan gitu. Dan itu ternyata kalau dikaji, ditelusuri, itu karena apa? Karena atasnya kurang aware, kurang care terhadap anak buahnya. Masalahnya sih sederhana. Dia kecelakaan kerja, tapi mungkin atasannya sibuk. Itu nggak ada misalnya perhatian. Kamu gimana? Udah berobat belum? Ada yang bisa saya bantu nggak? Itu tuh mereka nggak lakukan gitu. Sehingga timbul kekecewaan. Akhirnya dia nulis di website kementerian. Akhirnya kasusnya kemana-mana. Urusannya itu. Ya. Jadi perlu waktu juga nyelesain. Ada juga yang sebenarnya semacam informasi hoax ya. Nah, orang ngaku karyawan kita komplain ini komplain itu. Ya kita lacak namanya dan sebagainya, lokasinya. Itu nggak ada orang ini. Nah, kadang-kadang ada juga yang bikin repot kayak gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi sih sebenarnya, jadi jawabannya bisa sederhana. Kenapa mereka skeptis atau pesimis tentang penyelesaian masalah? Saya kira itu kan ada aspek historis. Itu adanya satu krisis kepercayaan. Saran saya apa? Perbaikilah bagaimana reaksi kita, respon kita terhadap adanya masalah-masalah yang seperti itu. Dan kita tidak perlu melakukannya semuanya sendirian. Karena semua atasan itu harus aware terhadap masalah-masalah yang seperti itu. Jadi makanya di beberapa perusahaan itu ada satu pelatihan yang judulnya HR for non-HR. Di tempat Ibu pernah nggak diberikan training? HR for non-HR. Belum pernah sih, Pak. Nah, jadi supaya isi kepala kita dengan semua manajer itu sama gitu. Tentang isu-isu manusia. Ya. Kalau enggak, HRD-nya stres sendirian. Karena harus ambil alih semua persoalan atasan. Mending kalau gaji kita jauh lebih gede dari mereka. Iya kan? Kalau kita digaji sama aja atau mungkin lebih rendah, tapi stresnya kita itu berlipat-lipat kali. Wah, sorry deh. Ya. Jadi saya kira ini memang kita harus mulai dengan paradigma kita ya tentang isu manusia itu urusan siapa sih? Ya, apa hanya urusan HRD? Enggak, itu keliru. Ya. Nanti saya perlihatkan bahwa di dalam penanganan keluh kesah itu ada step-stepnya yang bertahap atau secara gradual. Ya. Jadi sebenarnya satu persoalan itu masuk ke HRD itu level 3. Level 1, level 2-nya itu sebenarnya sebelum kita itu pertama dengan atasannya dulu, atasan langsung. Ya, level 2 itu dengan atasan berikutnya. Nah, banding baru masuk ke kita.
Kalau ke HR berarti sudah mulai melibatkan serikat pekerja. Yang berikutnya udah masuk ke perselisihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ya. Itu sudah masuk kepada apa? Mediasi, ya, pengadilan dan seterusnya. Gitu, Mbak Brenda ya, tanggapannya. Silakan, ada pertanyaan lain? Boleh. Oke, kalau nggak ada saya lanjut di slide-nya ya. Ya, kita udah sampai di sini tadi. Ini konsep model komunikasinya. Ini keterampilan dan sikap yang dibutuhkan. Nah, ini bagian yang penting karena inilah yang akan dipastikan oleh asesor apakah kita sudah bisa menunjukkan enggak unjuk kerjanya. Makanya tadi di awal saya cerita tuh pengalaman saya dulu saya ketemu ada papan pengumuman dan sebagainya gitu ya. Jadi yang pertama adalah konten dan media komunikasi yang sesuai diidentifikasi berdasarkan kebutuhan organisasi. Jadi kontennya apa? Media yang cocok apa? Apakah kita masih perlu pakai majalah dinding atau buletin, handbook, whatever, banyak bisa kita pakai ya. Atau sound system yang bisa didengar oleh semua orang di dalam pabrik kita ya. Atau digital. Misalnya website perusahaan bisa. Atau misalnya WhatsApp group. Atau yang tadi saya belum sebutkan karena relatif ya kemarin-kemarin kita baru mulai jalan. Tatap muka, yaitu briefing pagi. Ya, briefing pagi guys. Anda kalau misalnya nih pagi-pagi aja jam 8 ke BCA ya. Saya sebut aja contoh karena itu saya kadang-kadang pagi-pagi mampir ke situ. Saya lihat mereka sebelum jam 8 tuh kumpul dulu gitu. Ya, bikin lingkaran ya. Berapa orang di kantor cabang itu. Ya, departemen frontline ya. Paling 5 menit mereka briefing, ada doa, terus ada evaluasi dan ada briefing singkat. Ya, itu juga bisa dilakukan. Itu tetap muka kan? Tetap. Itu yang pertama, konten dan medianya. Kemudian berikutnya konten dan media komunikasi ditentukan sesuai tujuan komunikasi. Tujuannya apa? Apa hanya sekedar menyampaikan satu arah dan tidak memerlukan feedback? Atau kita memerlukan feedback? Ya, kayak survei begitu kan, itu perlu feedback dari mana? Nah, sekarang kan udah mulai, kalau Anda perhatikan, kuesioner dalam bentuk hard copy itu sudah nggak musim kelihatannya dan ribet ya. Sekarang pakai apa? Google Form. Ya, Google Form. Dan itu cepat itu. Saya blasting misalnya jam 9, jam 10 udah banyak yang masuk. Ya. Apalagi misalnya tahu yang mengedarkannya itu saya gitu. Misalnya itu karena dianggap oh ini berarti penting gitu. Ya. Itu kita bisa tentukan mau pakai apa. Berikutnya target komunikasi ditentukan sesuai tuntutan komunikasi. Jadi ini receiver-nya siapa itu kita harus tentukan dan tuntutannya apa. Apakah tuntutannya itu harus ada kesepakatan seperti halnya perundingan-perundingan bipartit gitu di perusahaan atau hanya sekedar sosialisasi gitu. Dan terakhir komunikasi dilakukan sesuai SOP. Nah, mau nggak mau kan? Itu yang saya maksud bahwa kita bikin tugas portofolio itu kita juga ngelihat ini. Ada nggak satu dokumen yang muncul diminta di dalam kriteria unjuk kerja ini? Ya. Nah, jadi kalau saya mikirnya sederhana, oh pasti ini diminta dikonfirmasi ini oleh asesor. Ya. Misalnya tentang prosedur komunikasi dalam organisasi. Ya. Nah, ini adalah penjelasannya dari masing-masing KUK. Ini bisa Bapak Ibu pelajari, ini hanya penjelasan tentang poin-poin ya dari setiap masing-masing KUK ini.
Ya, ada 4 itu. Tadi saya bilang rata-rata 4 KUK. Jadi kalau kita 15 itu sebenarnya 15 kali 4, 60 KUK sebenarnya. Dan saya pastikan itu nggak mungkin itu 60 pertanyaan. Paling diambil yang paling pokok gitu ya, daripada unit kompetensi ini apa, konten dan sebagainya. Ini tips saja ya, beberapa tips untuk menentukan target komunikasi yang sesuai ya. Jadi ini sedikit aja nih saya sampaikan. Pertama kan pahami dulu tujuan komunikasi dengan jelas, buat apa tujuannya. Identifikasi audiensnya dengan tepat, pertimbangkan karakteristik audiens, pertimbangkan kemampuan audiens untuk memahami pesan. Ini yang disebut tadi kerangka referensi ya, dan pertimbangkan kebutuhan audiens. Ini tipsnya. Nah, SOP. Jadi perlu ada SOP tentang komunikasi. Ini tips untuk menyusun. Apa saja portofolionya? Nah, ini contohnya ya. Sesuai dengan KUK ya. Jadi saya pikir dari KUK itu saya bisa menyimpulkan ada beberapa mungkin dokumen atau portofolio yang dibutuhkan. Pertama adalah SOP komunikasi. Ini contoh misalnya PT XYZ. Ya. Versi berapa ya? Kan kadang kita ganti lagi gitu ya. Revisi berapa? Revisi tanggal berapa? Saya kira standar lah kalau SOP itu pasti di dalamnya ada tujuan apa, lingkupnya, definisinya, prosedur. Jadi bagian pokoknya kan ini sebenarnya langkah-langkahnya. Perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, kemudian dokumentasi. Jadi Bapak Ibu syukur-syukur udah punya nih SOP komunikasi. Ya kalau nggak bikin aja konsep. Ya, konsep. Kurang lebih inilah. Nah, berikutnya ini yang sering terjadi kan kalau dalam ketenagakerjaan itu keluh kesah dan perselisihan. Bikinlah SOP penyelesaian keluh kesah dan perselisihan hubungan industrial. Ini boleh Bapak Ibu dimodif aja. Ya. Pengajuan dan seterusnya. Ya. Jadi yang tadi saya sebut berjenjang sebenarnya. Ya. Dan harusnya itu bisa selesai di tingkat departemen itu. Ya. Kecuali kalau mereka sudah nggak bisa menangani sendiri ya mau nggak mau itu memang akan masuk ke departemen HR. Nah, berikutnya inilah SK Direksi perihal pembagian tugas komunikasi dalam organisasi. Jadi proses komunikasi itu luas ya sebenarnya. Paling tidak kalau kita bicara audiensnya itu kan ada internal, ada eksternal. Ya kan pertanyaannya, kalau departemen HR tugasnya kemana? Ke dalam, keluar. Ya. Terus kalau di sana sudah ada misalnya departemen PR, terus PR kemana? Ya, nah itu kan harus ada pembagian yang jelas, tupoksi yang jelas. Ya. Nah ini direksi PT XYZ menimbang, mengingat dan seterusnya, menetapkan pertama, ini pembagian tugas. Departemen SDM dan Departemen Humas bertanggung jawab dalam pengelolaan komunikasi dalam organisasi. Kedua, Departemen SDM bertanggung jawab dalam ini pembedanya. Komunikasi internal, pengembangan komunikasi internal, pengelolaan informasi internal. Jadi lebih ke dalam. Ya. Sedangkan Departemen PR atau Humas, ya, komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang dilakukan antara organisasi dengan pihak luar, ya. Pelanggan, pemasok, investor, dan masyarakat, dan seterusnya. Termasuk bila perlu misalnya di sini diperjelas mengenai kalau mau menerbitkan satu format informasi itu harus siapa yang approve. Kalau enggak nanti semua orang jadi PR.
Sama aja kayak gini, saya pernah negur nih beberapa teman dari departemen lain yang dia bikin publikasi lowongan kerja sendiri gitu, tanpa koordinasi dengan kita. Ya, bukan kita nggak mau dibantu, ya. Cuma kalau mereka itu agak sembarangan gitu bikin format komunikasi tentang lowongan kerja, misalnya kadang-kadang ada speknya nggak relevan. Ya, artinya mereka harusnya koordinasi dengan HR. Itu satu contoh. Ya. Maka harus dibatasi dan harus diatur dengan jelas dan tegas. Dokumen apa boleh menerbitkan, boleh diterbitkan oleh siapa, dan harus persetujuan siapa. Ya, kalau di sini kita bisa kembangkan bahwa untuk komunikasi ke internal itu, misalnya HR manager lah yang akan approve, itu boleh jalan atau tidak. Kalau untuk pihak luar ya, PR manager yang akan melakukan penilaian bahwa ini boleh jalan atau tidak. Ini aja contohnya misalnya, ya, ini dari MNC lah, ya contoh. Pada dasarnya komunikasi dengan karyawan dilakukan oleh corporate secretary dan human resource group. Ya. Corporate secretary menginformasikan seluruh informasi atau data terkait kegiatan atau aktivitas bank dan informasi yang sifat publik. Ya. Human resource group menginformasikan seluruh informasi atau data yang terkait dengan aktivitas kegiatan kekaryawanan, ketenaga kerjaan. Jadi pembagian tugasnya di situ. Seluruh data atau informasi yang akan ditayangkan atau diinformasikan harus mendapat persetujuan lebih dulu dari grup head terkait. Ini kan mengupayakan suatu kontrol. Harus suatu ketertiban. Jangan ada chaos ya di dalam proses komunikasi. Berikut, nah ini ada juga mirip dengan yang tadi ya. Cuma ini adalah cuplikan dari suatu isi PP ya. Tata cara penyelesaian keluh kesah umum dan tata caranya. Itu yang tadi saya sebutkan juga bahwa di sini gradual tuh, ya. Tidak bisa misalnya baru levelnya level 1 aja udah loncat ke HR atau serikat pekerja. Jadi ada langkah-langkah secara gradual atau secara bertahap. Langkah pertama, pekerja menyampaikan pada atasan langsung. Kedua, apabila belum ada penyelesaian, maka ini semacam banding. Atasan langsung dapat meneruskan persoalan kepada atasan lebih tinggi. Naik satu level. Langkah ketiga, apabila penyelesaian keluh kesah dengan atasan pekerja tidak mendapat hasil yang memuaskan, pekerja dengan pengetahuan atasan dapat meneruskan keluh kesahnya ke HRD dan memberikan tembusan kepada serikat pekerja. Langkah 4, apabila pekerja masih merasa dirugikan, maka pekerja menyampaikan keluhannya ke serikat pekerja dan dicari penyelesaiannya melalui musyawarah antara direksi dan serikat. Ya. Tapi ini masih internal ya. Nah, kalau Anda lihat nih, langkah 5 itu sudah masuk ke mediasi. Ya. Sudah masuk kepada satu prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ya, tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi di langkah 5 ini apabila setelah melalui musyawarah antara serikat pekerja dan perusahaan masih belum tercapai penyelesaian, deadlock lah ya, masih buntu ya, maka ditempuh melalui jalur arbitrasi atau mediasi. Yang paling populer saya kira mediasi lah kalau di Indonesia. Jadi yang membantunya nanti mediator ya, yang ada di Dinas Tenaga Kerja setempat. Nomor 6 itu hanya perlindungan aja bahwa mereka mendapat proteksi. Ya, jangan sampai mendapat ancaman dari atasannya kalau dia mau menyampaikan satu keluh kesah. Portofolionya yang Bapak Ibu mohon siapkan adalah pertama media dan konten komunikasi yang dipakai di perusahaan kita apa saja. Screenshot aja. Misalnya Bapak Ibu punya WhatsApp group. Saya punya WhatsApp group itu apa? Bipartit. Saya punya bipartit. Ya. Screenshot aja. Ya. Bipartit itu berarti wakil perusahaan, wakil karyawan, ya, wakil serikat pekerja ada di situ. Kontennya apa? Misalnya tentang perundingan atau media dan konten komunikasi. Atau Bapak Ibu ketemu ada papan pengumuman masih ada, dipoto aja. Nah ini medianya. Ya. Jadi tidak selalu berupa dokumen atau SOP.
Bisa saja cuma semacam apa? Screenshot atau foto atau video. Boleh video juga. Nah, kalau ada kotak saran digital kalau sekarang ya, atau kalau enggak ya apa? Ya, suggestion system lah, kotak saran begitu. Ya, kalau masih pakai. Kalau sekarang kan udah pakai Google Form lah. Ya. WhatsApp group, di mana kita lebih dimudahkan berkomunikasi, terutama dalam isu-isu kepegawaian lah. Ya. Briefing pagi, nah, ada nggak briefing pagi? Apakah seminggu sekali atau tiap hari? Ya. Pengumuman bersama bipartit. Nah, mungkin ada kesepakatan misalnya waktu kemarin tuh kami itu sebulan sekali meeting dan bikin pengumuman bersama. Zaman COVID tuh. Karena harus dievaluasi terus. Kemudian kebijakan atau SOP tentang komunikasi dalam organisasi seperti yang tadi ada contoh. Nah, ini contoh briefing pagi nih. Setiap Jumat. Ini waktu kita launching dulu. Oke, Mbak Brenda gimana? Silakan. Dari yang 1 sampai tadi itu Pak, itu kita ngasih pilih salah satu aja atau harus semuanya Pak? Semuanya. Coba ya kita kembali ke slide sebelumnya. Yang ini ya. Iya Pak. Nah, Kalau ini sih misalkan screenshot aja. Kalau misalkan yang nomor 5 itu Pak, pengumuman bersama bipartit, itu di tempat saya yang sekarang kan kayaknya nggak ada gitu Oh, nggak ada. pengumuman. Nah, itu bagaimana Ya, Pak? bipartit itu kan artinya harus ada serikat pekerja dulu gitu, atau wakil karyawan dulu, atau Mm-mm. lembaga kerjasama bipartit. Kalau belum ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau di situ ada serikat pekerja, kemudian ada pertemuan tertentu yang menghasilkan kesepakatan bersama, gitu. Kalaupun bukan pengumuman bersama, kesepakatan bersama juga bisa. Kesepakatan bersama. Hmm. Berarti kalau Kan nggak kadang ada, tidak selalu pengumuman bersama gitu. Ya. iya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Karena Hmm. belum ada partnernya kan, belum ada. Karena kalau Ini di kan tempat dengan saya, asumsi sudah ada partner gitu. Ya. soalnya kalau di tempat saya itu namanya kayak welfare gitu Pak. Cuman itu memang pihak perusahaan dan pihak karyawan aja gitu. Jadi kalau misalkan kayak forum komunikasi yang seperti itu doang sih. Tapi bukan sampai yang ada kesepakatan atau membicarakan hal-hal yang Tapi apa? diumumkan. Kegiatannya apa bentuknya? Itu sih lebih kayak sama sih Pak, kayak forum komunikasi Pak. Cuman Ya. kayak lebih yang memberikan keluh kesah sih. Cuman tidak sampai ada MOM atau pengumuman atau hasil dari Ya. si pertemuan itu gitu. Foto-fotonya ada nggak atau daftar hadir? Itu saya harus make sure dulu. Kayaknya sih nggak ada deh. Nah, kalau Jadi ada kalau nggak ada nggak masukin apa-apa aja, ya? nggak apa-apa. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Mbak Katrin, gimana? Silakan. Mungkin sama nih Pak dengan tadi Mbak Brenda. Saya cuma mau konfirmasi untuk yang kalau di kantor kan saya tidak ada tuh yang namanya bipartit. Tadi Bapak udah pakai perwakilan karyawan. Ya. Kemudian kalau nomor 6 di saya itu di kantor nggak ada tentang bagaimana komunikasi yang dalam organisasi yang tadi seperti yang slide sebelumnya. Cuman kita bentuknya di IMO sih Pak, internal memo. Isinya apa? Isinya diatur nih kalau yang berkaitan dengan bisnis berarti ke corporate, yang berkaitan dengan sama di aja luar itu. bisnis larinya ke HR. Eksternal Sama kita aja, pakai cuma beda dari judul. berarti Boleh itu, Bu. nggak perlu pakai SOP-nya ya Pak? Ya, itu udah mengatur Ya. sebenarnya kan. Oh, Cuma baik, Pak. judulnya aja beda. Ya. Mas Riko Berarti ini gimana? yang bentar Pak, yang termasuk Ya. nomor 5-nya itu tadi pengumuman bersama bipartit. Ini maksudnya kayak Kalau udah ada serikat pekerjaannya. itu nggak ada Pak. Saya Kalau nggak ada, adanya nggak perwakilan apa-apa. karyawan. Ya, perwakilan karyawan kalau memang ada event di mana kita pernah ada komunikasi dan konsultasi, barangkali ada daftar hadir atau foto aja, itu bisa menggantikan itu. Ya.
Boleh. Iya, baik Ya. Pak. Makasih Pak. Tadi Ya, siapa Mas Pak. Riko ya? Silakan. Iya, Pak Dadang. Ya. Pak, menyambung Bu Brenda sama apa tadi Bu Catherine ya. Eh, kayak kalau dari saya sih tetap apa nomor 2 nggak ada nih Pak. Web application system, media dan konten oke ada, WA group pasti ada, briefing pagi ada. Walaupun nggak rutin. Terakhir kita tuh briefing sebelum Lebaran. Tapi ada ketika ada pengumuman-pengumuman penting tuh kita kumpulkan semua karyawan. Pengumuman bipartit kita ada LKS bipartit. Nah, kebijakan SOP setuju dengan Bu Catherine saya nggak ada, tapi ada intra memo pemisahan terkait dengan HR ranahnya ini, terkait dengan apa namanya terkait dengan produksi biasanya kalau di saya itu seperti ini ranahnya. Jadi ada pembedaan fungsi kerja. Nah, pertanyaan saya untuk nomor 2 nih gimana Pak? Maksudnya gimana web atau aplikasi suggestion system? Artinya kotak saran yang ini ya online gitu Pak ya atau gimana? Karena nggak ada Kayak di kita. kayak Google Form juga bisa. Kalau nggak ada gimana? Kayak Nggak Google. apa-apa ya. Bikin aja sebagai satu usulan. Saya mengusulkan ada satu Google Form yang bisa diakses oleh karyawan yang ingin menyampaikan keluh kesah atau memberikan saran. Tinggal mengisi, klik Google Form itu dia ngisi. Gitu. Oh berarti kita buat ini ya, buat ini Buat usulan saja. untuk buatan ini ya, Ya. gitu ya. Betul. Oke, siap. Thank you Pak, masih Pak. Silakan Mbak Brenda. Maaf Pak, satu lagi Pak. Jadi kalau misalkan saya ngambil pengalaman saya di tempat sebelumnya itu kira-kira mungkin atau masalah apa enggak ya Pak ya? Jadi bisa saya usulin misalkan nanti. Cuma berapa tahun dari sekarang itu kejadiannya. Oh, Kalau 3 tahun ke sini boleh. ya. 3 tahun, kenapa 3 tahun saya pakai sebagai patokan ya? Karena masa berlaku sertifikat itu kan 3 tahun. Jadi idealnya memang tidak lebih dari 3 tahun itu dokumen-dokumen. Tapi kalau ternyata memang nggak ada, kebetulan itu lebih dari 3 tahun, nggak apa-apa masukin aja. Tinggal nanti kita ceritakan. Harus ada storytellingnya gitu tentang dokumen ini. Oh, berarti kalau misalkan kayak kita menceritakan, kayak saya waktu itu menceritakan pengalaman saya di tempat sebelumnya dan mungkin akan bisa saya jadikan pengajuan di tempat saya yang sekarang itu pun juga nggak masalah ya Pak ke asesor ya Pak? Betul, boleh. Yang penting jangan blank aja sama sekali kan gitu ya. Yang penting ada deh kita konsep dan kita bisa cerita gitu sehingga nyambung lah. Gitu, ya. Ini yang saya pernah kan cerita bahwa banyak juga teman-teman akademisi dosen yang ambil sertifikasi kayak gini untuk praktisi. Mereka ngajar bidang ini, tapi belum pernah jadi pelaku. Ya mau nggak mau jalan keluarnya adalah mereka bikin konsep, usulan, ya kan? Yang masih penting itu dosen yang jadi konsultan. Kalau konsultan kan dia punya klien, di antaranya kan ngurusin yang gini juga ada, ya. Paling tidak dia pernah gitu, ya, memberikan satu nasihat atau pendampingan kliennya itu bikin ini, bikin itu. Tapi kalau praktisi, ya seperti saya udah lebih dari 30 tahun itu hampir nggak mungkin saya nggak terlibat, betul nggak? Ya. Sekalipun ada juga sih beberapa SOP yang sebenarnya nggak pernah dirubah, jadi itu umurnya relatif lama. Tapi kalau ditanya, ya memang kita pakai ini kok, ya, dan nggak pernah kita revisi dan masih aktual, masih boleh dipakai, belum dipandang perlu untuk diubah ya kita masih pakai yang tahun sekian. Demikian, Mbak Brenda ya. Silakan, mungkin ada yang lain. Nah ini contoh briefing pagi ya, kita ngumpulin orang seminggu sekali. Isinya apa? Menyampaikan info-info penting, pengumuman, kemudian doa bersama, ada juga senam pagi sekalipun sebentar, sharing inspirasi, ya. Nah ini contohnya. Keluar nggak suaranya? Nggak ada ya? Nggak ada suara Pak. Coba, nggak ada suaranya.
Enggak? Nggak kedengaran suaranya? Belum, Pak. Belum ya. Masalah teknis. Namanya. Ya itu contoh aja prosesi briefing pagi. Kalau kebetulan yang itu seminggu sekali, jadi orangnya cukup banyak. Tapi di tiap departemen itu bisa tiap hari. Dan itu pendek-pendek aja sih, paling 5 menit ya. Yang disebut briefing pagi. Kalau memang di tempat Anda ada ritual kayak gitu, bikin aja fotonya. Ya. Jadi karena itu kan bentuk juga komunikasi tatap muka. Untuk menyampaikan pesan atau mendengarkan ada masukan-masukan. Silakan ada hal lain yang mau ditanyakan, boleh. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian untuk pertemuan ke-8 ini. Mudah-mudahan semuanya lancar. Silakan Bapak Ibu untuk upload portofolio yang diminta. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, boleh bertanya, bisa japri ke saya atau di grup gitu. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya lancar, sukses. Kita doakan juga semuanya dinyatakan kompeten 100%. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Alamin. Saya serahkan ke Mbak Yuni, silakan. Baik, terima kasih Pak Dadang untuk pertemuan di sesi ke-8 ini. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, di hari sesi kita akan ada pengisian HF ya, seperti biasa. Jadi dimohon untuk tetap stay di Zoom meeting terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita akan foto bersama dulu nih Bapak Ibu. Oke, boleh bersiap-siap semuanya? Ya, hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Dadang. Bapak boleh meninggalkan Zoom. Selamat malam dan terima Terima kasih kasih Pak. Pak Dadang. Selamat malam, Pak. Sama-sama, selamat Terima kasih Pak malam. Dadang. Terima kasih Pak Sukses selalu ya. Dadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan sebentar ya untuk pengisian HEF. Sudah saya share di chat box. Boleh dilengkapi terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum meninggalkan Zoom meeting. Ya, silakan Bapak Ibu. Udah ya, Mbak, saya boleh live ya. Baik Ibu, silakan. Kita live ya. Terima Ya. kasih. Makasih, Terima Terima Mbak. kasih kasih. Bapak Ibu. Selamat malam, Selamat malam. teman-teman.